Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Bukunya sudah siap? Coba cek dulu kerapihan. Berdiri dulu semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siapa yang hari ini yang tidak sekolah? Ahmad Jaki kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Renaldi kemana? Izin. Ada lagi? Habibi kemana? Oke, sakit. Ya, kita doakan sama-sama semoga teman kita yang sedang sakit disembuhkan dan disehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas kembali. Baik, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini Ibu akan memberikan Spirit of the Day. Apa itu Spirit of the Day? Itu kata-kata penyemangat ya. Yang pertama, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Kalau kita mau sukses berarti kita harus dari mulai sekarang harus kerja keras, ya kan? Yang kedua, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Nah, seperti halnya kelompok ya, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, ya. Kita harus bersama. Ya. Yang ketiga, tidak ada kemudahan tanpa doa. Kita meminta doa kepada teman, kepada orang tua, supaya apa? Supaya segala sesuatunya itu dimudahkan. Seperti halnya kalian nih mau ujian misalnya ya. Kalian minta doa dulu ke siapa? Ke orang tua, minta doa. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang makna dan hakikat ideologi, ya. Dari pengertiannya ideologi itu apa, gitu ya. Terus siapa yang itukannya, menciptakannya, ideologi itu apa, nah gitu. Sekarang kita belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan Pancasila sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Ya, ini adalah
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian harus bisa menguasai dari tujuan tersebut ya. Nah, penilaian, sedangkan penilaian yang akan Ibu ambil yaitu yang pertama itu sikap. Ya, yang kedua keterampilan dan yang ketiga itu adalah pengetahuan. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Ya. Pertanyaan pemantik asesmen awalnya. Yang pertama itu, perbuatan apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Pancasila? Ayo, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, Andaru? Jawabannya mencintai produk dalam negeri dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa tadi? Mencintai produk dalam negeri. Ya, salah satunya itu ya. Yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, Andra? Ya. Yang pertama itu setiap warga negara sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia yang dijunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat, serta menjaga kerukunan. Yang keempat, setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat dan dilibatkan dalam proses demokrasi. Dan yang kelima yaitu membangun keadilan sosial melalui kebijakan yang tidak memihak pada golongan tertentu. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian sedikitnya sudah mulai paham ya bahwa ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting yang harus kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, materinya itu ada 3 ya. Dari topiknya itu ada 3. Yang pertama, Pancasila dalam tindakan. Yang kedua, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga itu praktik Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara itu seperti halnya minggu kemarin kita sudah bahas bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus juga sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa itu dipahami sebagai suatu pandangan yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya Pancasila dalam tindakan itu penerapan Pancasila ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Hal tersebut itu tentu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Contohnya seperti kalian nih sebagai pelajar, bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Sebagai pelajar, bagaimana? Ya, Devara? Ya, menaati. Menghormati sesama teman, menaati peraturan yang ada di sekolah. Terus ada juga upacara, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Itu salah satunya juga ya. Itu kita melaksanakan upacara itu bentuk dari salah satu penghormatan kita kepada para pendiri negara kita ya yang sudah berjuang melawan para penjajah untuk kita merdeka. Nah, Pancasila dalam tindakan itu telah hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat dengan baik. Nah, Pancasila bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada dan tertanam dalam sanubari dan budaya kita. Nah, ini bukan hal yang baru ya buat kita, tapi itu sudah tertanam. Nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum adanya kemerdekaan kita. Selanjutnya, yang kedua itu penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Nah, setiap peraturan yang dibuat itu harus bersumber pada
Pancasila dan tidak boleh ya bertentangan dengan nilai-nilainya. Selain dipelajari, Pancasila juga itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktek bernegara, perlu diketahui ya bahwa dalam ideologi Pancasila itu menurut Murdiono itu terdapat 3 tatanan nilai, yaitu yang pertama ada nilai dasar ya, ada nilai instrumental, ada nilai praksis ya. Nilai dasar itu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nah, nilai dasar ini itu merupakan prinsip yang sebenarnya bersifat absolut. Ini tidak dapat diubah ya. Ya, nilai dasar ini. Nilai dasar ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama nilai ketuhanan, kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, kelima nilai keadilan. Nah, ini tidak dapat diubah ya. Abstrak ya. Selanjutnya nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ya, penjabaran dari nilai-nilai dasar yang berupa arahan kinerja untuk kita waktu tertentu di untuk kondisi tertentu. Nah, nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, ini bersifatnya dinamis ya, sesuai dengan tuntutan zaman ya, bisa dirubah ya. Ini adanya di mana? Di Undang-Undang Dasar 1945, berada di pasal-pasalnya gitu ya. Yang ketiga itu nilai praksis. Nah, nilai praksis ini nilai yang nyata ya, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara gitu ya. Selanjutnya ini nilai dasar ketuhanan contohnya. Nilai dasar ketuhanan ini ada di pasal 28E ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta belajar kembali. Nah, ini pasal 28E, nilai instrumentalnya. Ada lagi di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 29 ayat 1 dan 29 ayat 2 ya. Ayat 1-nya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya itu, sesuai dengan kepercayaannya itu. Nah, itu adalah nilai instrumentalnya dari pasal 29 ayat 1 dan 2. Nilai praksisnya bagaimana? Dari nilai ketuhanan. Nah, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita percaya, kita sebagai umat muslim, umat Islam ya, kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Kita melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Apa lagi? Puasa, gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini ya. Jadi kita harus bersikap toleransi walaupun kita mempunyai teman yang berbeda agama. Kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan itu ya. Nah, praktiknya bagaimana? Praktik Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara Indonesia itu memberi kebebasan kepada warganya, ya, kepada rakyatnya untuk bisa memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, ya. Di Indonesia itu ada berapa agama? Ada 6 agama, ya. Nah, ini silakan kalian bebas memeluk agama. Ya, mau agama Islam, mau agama Kristen Protestan, apa? Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Silakan bebas gitu ya. Ini menjamin kebebasan untuk beragama, beribadah, ya. Dan juga bebas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kita harus saling menghormati, ya, menghargai perbedaan itu. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 nilai instrumentalnya yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, untuk dapat mengetahui realisasi tersebut, dari pasal tersebut kalian dapat mengamati lingkungan sekitar. Kira-kira masih ada nggak fakir miskin di lingkungan kalian? Terus fasilitas kesehatannya bagaimana? Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kalian simak video ini. Nggak ada suaranya. Komentarinya. Siapa yang mau mengomentari? Ayo silakan. Dari video tersebut ada yang bisa kita ambil adalah perbedaan agama dari kedua anak yang ada di dalam video tersebut. Yang satu umat Hindu, yang satu umat Islam, di mana anak yang beragama Islam ini beliau kesusahan dan juga jauh juga untuk bisa berjalan dan juga sholat Jumat begitu. Makanya dari anak yang beragama umat Hindu ini membantu dia dengan meminjamkannya sepeda. Itu suatu bentuk untuk saling menghargai antar umat beragama begitu. Baik, terima kasih untuk Devara. Tepuk tangan untuk Devara. Ya, itu adalah bentuk dari toleransi. Ada perbedaan agama di situ, ada satu anak beragama Muslim Islam, ya, yang satu Hindu mungkin, ya. Nah, ini salah satunya untuk kita bertoleransi, menghargai, menghormati perbedaan agama. Nah, sekarang Ibu mau kalian untuk berkelompok, ya, untuk mengkaji video tersebut. Berkelompoknya supaya ini berhitung saja, ya, berhitung dari sini. Dari Raya, berhitung Raya.
Nanti ingatkan 1 sampai 5. Yang satu bergabung ke kelompok 1, yang kedua kelompok 2, begitu seterusnya ya. Paham? Siap? Oke, yang satu silakan bergabung ke 1. Sudah semuanya mendapatkan kelompoknya? Nah, ini Ibu akan bagikan hangout ya, materi yang sebagai materi tambahannya. 1 mana 1? Nih. 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. 5. Maaf. Nah, ini Ibu bagikan juga lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Kemudian jawab di lembar LKPD tersebut. Ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Siap ya? Silakan kerjakan. Ya. Sudah ya, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Sudah selesai semua kan ya? Nah. Oke, kalau sudah kita nanti presentasi ke depan. Ya. Sudah? Selesai semua sudah? Sudah. Nanti kita presentasi ke depan. Ya. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ya, supaya kalian tambah semangat dengan memberikan yel-yel SMK. Siap? Nah. SMK bisa, SMK hebat, SMK pertanian luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Jadi nanti Ibu akan mengundinya lewat ini ya. Kalau ketahui kelompok mana yang ini, kalian maju ke depan. Kita kelompok mana yang duluan maju? Kelompok 5 dulu yang maju. Silakan kelompok 5 untuk maju ke depan. Silakan perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Deva Raditya Mareza. Kehadiran kami di sini ingin mempresentasikan tentang bagaimana jawaban dari apa yang telah kita diskusikan kemarin. Silakan.
kehidupan bermasyarakat untuk kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Fakultas Pancasila. Oke, dari ini kelompok dua pertanyaannya bahwasanya apakah ada? Tentu menurut kami sebagian masyarakat sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan seperti rukun dan juga tidak membedakan keberagaman. Begitu juga, namun masih ada juga masyarakat yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi dalam kehidupannya seperti melanggar hak lain, terus ada juga tidak mau hadir dalam gotong royong dan juga sebagainya. Begitu jawaban dari kami. Oke, mungkin seperti ini saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Satu dengan yang lainnya, antar anggota kelompoknya. Ya. Tidak hanya yang satu aja yang bekerja, tapi yang lainnya juga sama untuk berkelompok. Ya. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum pembelajaran selesai, ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, saya. Perkenalkan, nama saya Raya Aizar. Kesimpulan yang saya dapatkan sebagai generasi muda, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, yaitu mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini, serta tetap setia menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara ya, harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik, ya, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat terwujud, ya, melalui dengan refleksi. Siapa yang mau memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Yang kita dapat itu apa saja? Yang kita pahami itu apa saja? Siapa yang mau refleksi? Silakan, Anas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rasal Karim dari kelas 11 TBSM 1. Dari pembelajaran hari ini, saya telah mengetahui praktek Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari proses pembelajaran hari ini, yang saya tidak ketahui adalah ideologi negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Refleksi ya, silakan untuk Devara ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devara Dwi Smareza. Saya ingin merefleksikan bahwasanya dari pembelajaran yang kita tadi bahas, penerapan nilai Pancasila itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dalam sebuah praktiknya penyelenggaraan tentu sesuai dengan praktik nilai-nilai Pancasila begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita sudah selesai ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan ketemu kembali ya dengan pembelajaran yang ke elemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup ya, silakan untuk KM memimpin doa.